Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Irfan dari UPJJ UT Makassar dengan NIM 0525931114 Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktik 3 dari pemrograman berbasis web. Nah, pada tugas 3 ini ada pun soal yang diberikan seperti ini ya. Nah, pada tugas 3 ini tidak jauh berbeda dari tugas 2, isinya itu tidak jauh berbeda dari tugas 2 sebelumnya ya. Nah, di sini kita hanya berpindah atau migrasi dari native JavaScript ke Vue.js dan kita akan membuat Vue komponen dan juga template ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kodenya ya. Nah, di sini adapun struktur folder saya seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya struktur folder saya. Nah, ini untuk node modulnya tidak termasuk ya. Untuk yang node modul mulai yang termasuk itu cuma public sampai sini ya. Oke, kita lihat yang public itu ada ini, kemudian ini ada assets yang berisi CSS ya dan logo. Kemudian komponen itu berisi ini dan di sini ada juga main akbar. Kemudian di JSON itu berisi data bahan ajar JSON dan user JSON ya. Adapun data bahan ajar JSON itu diambil dari e-learning ya, di download saja langsung. Kemudian di router ini terdiri dari index.js dan di view ini terdiri dari dashboard view, login view.view, stock view.view, tracking view.view dan di sini ada app.view dan main.js ya. Oke. Nah, di app.view ini di sini menggunakan router view ya, menggunakan router view eh, menggunakan router view ini adalah untuk komponen disediakan oleh view. Nah, kemudian di sini index.js. Index.js ini untuk routingnya ya, untuk routingnya di bagian login, bagian dashboard, stop dan lain-lain seperti tracking ini juga. Ini untuk berpindah-pindah berpindah-pindahnya dari misalnya login view ke dashboard view, stock view dan tracking view. Kemudian di sini import digunakan digunakan karena sudah dibuatkan view-nya. Ada di sini folder view isinya dashboard. Ini isinya dashboard view, isinya dashboard view, stock view dan tracking view. Nah, kemudian kita masuk ke login view, login view.view. Nah, di sini elemen HTML-nya lalu submit prevent ini untuk handle login. Lalu klik prevent ini untuk bagan lupa paspor ya. Lupa paspor dan registernya. Kemudian untuk logisnya itu ada di bagian ini, script setup. Nah, view router dan suite alert ini untuk library untuk menampilkan modal ya. Kemudian untuk login ini untuk menghandle login ya di sini. Ehm, kemudian dan untuk pop-up-nya itu jika login berhasil nanti akan muncul login berhasil. Dan jika login gagal, nah ini pop-up-nya. Jika login gagal atau apa? Lupa paspor ya, lupa paspor, maka akan muncul pop-up seperti ini, silakan hubungi admin UT untuk reset paspor. Nah, seperti ini juga untuk buat akun baru. Oke, kemudian kita masuk ke dashboard view. Di sini ada mounted ya. Nah, di sini ada mounted untuk menampilkan semacam salam begitu. Di selamat pagi misalnya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sesuai jam lokal yang kita gunakan atau pengguna. Nah, di sini menggunakan greeting ya. Kemudian kita masuk ke stock view. Nah, di sini sebenarnya sama saja dengan tugas 2 kemarinnya. Tidak ada bedanya di sini ada filter UPBJJ, filter kategori,
Nah, ini untuk memfilter UPBJJ-nya nanti, untuk memilih UPBJJ dan untuk kategorinya nanti juga. Nah, kemudian di sini juga ada sorting untuk memfilter berdasarkan urutan berdasarkan judul, jumlah dan harga. Nah, nanti juga akan ada tombol tampilkan stok menipis atau kosong, maka akan muncul stok menipis atau yang kosong. Nah, kemudian lalu di bagian skill setup ini terdapat import main bar. Dari main bar view ini ya. Oke. Uh, dan ada import stok data. Nah, ini stok data. Nah, stok data ini berisi data bahan ajar. Nah, data bahan ajarnya ini diambil dari sini, data bahan ajar JSON ya. Nah, kemudian di sini juga ada reset filter. Nah, untuk men-reset filter. Untuk men-reset filter ya. Kemudian untuk menambah item. Di sini untuk menambah item. Dan terdapat juga edit item. Di sini berfungsi untuk mengedit buku seperti judul, harga, kategori, dan sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat delete item dan ada kata pertanyaan nanti kalau mau mendelete ya hapus atau batal. Oke, selanjutnya kita masuk ke tracking view. Nah, di sini juga masih sama dengan tugas 2 kemarin ya. Di sini menggunakan submit prevent untuk mensubmit DO. Kemudian di sini untuk reset form. Di reset form ini ketika kita selesai menginput data, maka data yang akan datang auto reset dan auto increment. Jika kita selesai submit data 1 dan ketika kita ingin memasukkan data baru, maka formnya sudah terreset dan angka DO-nya menjadi contoh misalnya DO 2026-0001 dan DO selanjutnya akan berubah menjadi 2026-002. Oke, langsung saja kita mencoba menjalankan aplikasinya. Nah, adapun untuk menjalankannya itu kita harus mengetik npm run dev, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan klik lokal yang ini ya, link yang ini, tekan kontrol kemudian klik. Nah, di sini akan muncul di aplikasi Visual Code-nya kita. Nah, halaman loginnya, tapi di sini saya akan mensalin linknya dan memasukkan ke Chrome ya, yang lebih bagus tampilannya. Nah, oke, di sini halaman loginnya berbeda dengan tugas 2 saya ya. Di sini halaman loginnya lebih sederhana atau lebih simple. Oke, di sini saya sudah masuk otomatis paspor, email dan paspornya untuk Rina, kemudian login berhasil. Nah, di sini udah ucapan selamat siang ya sesuai jam lokal saya, yaitu jam 2.38. Kemudian kita akan masuk ke informasi bahan ajar. Nah, di informasi bahan ajar ini sama dengan sebelumnya ya. Nah, di sini ada filter, pilih UPBJJ, semua kategori, pilih kategori, urutkan berdasarkan apa, judul, jumlah, harga. Kemudian ada reset filter. Oke, di sini untuk semua kategori tidak akan bisa terklik jika kita belum memilih UPBJJ. Jika kita sudah memilih UPBJJ baru bisa. Nah, MK wajib, oke. Praktikum, Padang. Nah, Padang nggak ada ya. Makassar. Di sini ada mata kuliah pilihan. Oke, kita reset kembali. Kemudian urutkan berdasarkan judul. Nah, berdasarkan abjad awalnya ya. Kemudian untuk jumlah yang paling sedikit. Kemudian untuk harga yang paling murah ya, dari termurah ke termahal. Kemudian reset. Ini untuk menampilkan stok menipis atau kosong. Kita tekan centang, nah maka muncul stok menipis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tambah bahan ajar. Kita mencoba masukkan kode msim 1234. Kemudian judul bukunya itu nih, analisis dan visualisasi data, praktikum, pilih UPBJJ, Makassar, lokasi rak, R4, 3C. Misalnya harganya itu 85.000 satu buat. Jumlahnya misalnya
12. Nah, untuk catatannya di sini kita menggunakan bool ya. Program R. Simpan. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Oke, di sini sudah berhasil tersimpan ya. Nah, untuk yang tadi catatannya itu program R itu sudah tulisannya bold ya. Nah, jika kita mau edit bisa juga menjadi misalnya kita italic, simpan perubahan. Nah, maka program R-nya itu berubah ke tulisannya menjadi miring ya. Nah, bisa juga kita misalnya stoknya itu kosong. Nah, maka tulisannya akan merah di sini kosong. Yang bertulisan hijau aman, menipis. Jika di bawah 10 maka stoknya itu akan bertulisan menipis, dan jika di atas 10 akan bertulisan aman seperti ini. 20 aman. Nah, aman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tracking pengiriman. Nah, di tracking pengiriman ini sama dengan tugas 2 sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan NIM saya. Nama Irfan. Ekspedisi 3 hari. Kemudian pilih paket. Di sini ada 2 paket, yaitu IPS seharga 120 dan IPA dasar 140. Kemudian untuk tanggal kirimnya bisa langsung memilih tanggalnya. Tanggal 28 misalnya, atau hari ini. Kemudian kita akan tambah DO baru. Nah, itulah tadi fungsi reset POM ya. Setelah kita menambah DO baru, maka POM-nya akan terreset dan auto terganti ya, ini ya, auto credence. Akan terreset ya, seperti perintah ini. Oke, jika saya masih melanjutkan penambahan DO, maka otomatis nomor DO akhirannya ini akan berubah menjadi 04 dan seterusnya. Begitu pula seterusnya ya. Oke, mungkin cuman itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 3 kali ini. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.